Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dengan NIM 23231036 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan usaha dari channel YouTube Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Selamat menonton. Materi topik kali ini yaitu bagaimana mengelola manajemen pengelolaan dari wirausaha, yang mungkin salah satu yang akan teman-teman sekalian jalankan sebagai calon wirausahawan di masa depan. Nah, apabila punya usaha keras dan punya perjuangan yang tidak sedikit, pasti akan tercapai. Kemudian membahas tentang fungsi minimal 4 planning, organizing, actuating, controlling, bagaimana planningnya, bagaimana mengorganisasikannya, dan bagaimana kontrolnya untuk dikembangkan menjadi beberapa bagian. Nah, mari kita jelaskan pada video kali ini. Nah, yang pertama yaitu ada Fellaini planning, yang berarti kaitannya dengan rencana. Nah, rencana itu adalah desain. Paradigma ada kebiasaan, terus ada kebutuhan yang berubah-ubah, terus juga bisa juga kita desain sedemikian rupa, lalu kita tuangkan ke dalam bentuk berpikir, pola pikir kita. Terus kita mulai menimbang, memutuskan, dan menentukan seperti apa, bagaimana, dengan siapa, dan tujuannya apa. Nah, jadi kalau kita ingin membangun suatu bidang wirausaha, ingin membangun suatu bisnis, nah teman-teman sekalian perlu menetapkan tujuannya, perlu mencari alternatifnya, mencari alternatif tersebut dengan menilai dan memilih alternatif yang terbaik dari segala riset persoalan dengan segala alasan dan kemungkinan. Nah, setiap manusia punya keinginan, tetapi tidak semua manusia yang memiliki rencana itu yang berhasil. Nah, mereka yang berhasil adalah mereka yang memiliki rencana dalam hidupnya. Maka tuangkanlah yang bisa dilakukan, bisa diukur sampai di mana keberhasilannya. Nah, yang kedua yaitu di dalam manajemen pengelolaan usaha kita melakukan yang namanya organizer atau proses pengelompokan. Nah, bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan. Terus kita melakukan pengelompokan yang jelas. Bagian ini dilakukan oleh siapa yang memiliki skill in the right man on the right place. Manajemen pengelolaan usaha dalam kaitannya dengan organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengelompokkan pekerjaan dilakukan oleh si pekerja sesuai dengan keahlian atau bidangnya masing-masing. Nah, sebagai bos, pasti tugasnya itu memimpin, memberikan wewenang terhadap orang-orang. Nah, wewenang itu adalah pemberian kebebasan untuk berekspresi, memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, mereka diberikan hak. Nah, kalau memang sudah didelegasikan. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab yang jelas. Kalau sudah diembankan, didelegasikan, mereka punya kebebasan yang berekspresi, mereka punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena itu adalah keputusan saudara semua atau teman-teman. Maka teman-teman atau saudara yang harus mempertanggungjawabkannya. Nah, orang-orang yang mampu melawan tingkat kemalasannya, mau bekerja, mau bergerak, mampu menjadi penggerak, dan memiliki motivasi yang tinggi dan mampu menjadi seorang bos jika dia mempunyai sifat-sifat tersebut. Nah, prinsip yang pertama yaitu dalam coordinating atau penyelarasan kegiatan. Yang kedua yaitu
penjelasan koordinasi terkait dengan proses kerja mulai dari awal sampai akhir. Nah, ada koordinasi yang jelas sehingga adanya koordinasi yang jelas, adanya kesatuan batang tubuh yang kelihatan, maka prosesnya akan tampak lebih jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan faktor-faktor keseluruhannya yang ada di dalam hubungan kerja masing-masing. Nah, yang masing-masingnya itu harus saling mengisi satu sama lain, saling mengikat satu sama lain, dan diibaratkan dalam sebuah sistem yang saling membutuhkan dan memerlukan. Nah, bagian terakhir pada manajemen pengelolaan usaha yang keempat yaitu controlling atau dikontrol. Nah, manajemen itu berkaitan dengan fungsi manajemen, jadi mulai planning, directing, dan sekarang adalah controlling, melakukan pengawasan kontrol agar operasi organisasi wirausaha, operasi bisnis, dan industri sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Nah, supaya tujuan tercapai, untuk memperbaiki, membenahi, sehingga pelayanannya dilakukan kembali atau disempurnakan lagi sehingga apa yang diobati adalah proses yang akan terus berjalan untuk mencapai tujuan dan pada akhirnya akan sesuai dengan harapan kita dan tujuan kita tadi. Nah, dalam controlling ini masih diperhatikan dalam konteks kontrol, namanya juga kita mengontrol suatu usaha, yaitu melakukan sesuatu agar sesuai dengan porsinya, sesuai dengan sasarannya. Nah, dalam konteks controlling ini, yang pertama perhatikan tujuan yang sudah ditetapkan, sudah sesuai atau belum dengan rencana yang telah kita buat. Nah, tujuannya bandingkan rencana, sistem-sistem operasional secara keseluruhan, bandingkan budget kita dengan aktual yang kita miliki. Nah, yang sedang kita jalankan memungkinkan atau tidak untuk sampai ke tahap tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi atau hasil yang dicapai. Selanjutnya yaitu berikan masukan atau perbaikan di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, perbaikan pada perencanaan berikutnya sehingga perencanaan ini untuk kegiatannya lebih. Nah, yang selanjutnya itu melakukan evaluasi atau hasil yang dicapai. Yang selanjutnya juga yaitu kita berikan masukan atau perbaikan di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, perbaikan inilah yang pada perencanaan berikutnya sehingga perencanaan ini akan lebih baik pada perencanaan berikutnya. Nah, orang-orang yang punya jiwa dan pemikiran yang sama atau visi dan misi yang ingin dicapai pada pilihan market, pilihan usaha atau bisnis yang akan teman-teman tempuh. Kemudian menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis teman-teman bersama rekannya atau rekan-rekan bisnis atau teman-teman saudara sekalian. Nah, mulailah banyak melakukan hal-hal dari yang terkecil hingga menuju yang besar, karena memang cita-cita itu harus dibangun untuk sesuatu yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan orang, karena akan menentukan subjek di wilayah sosial saudara-saudara sekalian. Semakin besar kemungkinan di wilayah bisnis yang akan saudara kerja itu akan menguntungkan saudara sekalian. Nah, sekianlah video penjelasan saya tentang manajemen pengelolaan usaha. Semoga teman-teman sekalian mengerti tentang apa yang saya jelaskan dan semoga bisa diterapkan dalam wirausahanya yang akan dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.